Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Muhammad Daud Pinem. Semoga hari ini kondisi kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apa jua. Kemudian semoga pandemi ini, ya, kita berdoa agar pandemi ini segera berlalu sehingga kita semua dapat melaksanakan aktivitas kita seperti biasanya, yaitu seperti keadaan normal. Baik, langsung saja kita akan masuk pada materi kita di matematika ini tentang persamaan kuadrat. Ya, di sini akan saya sampaikan teori singkat tentang persamaan kuadrat. Baru nanti akan dibahas soal-soal yang berhubungan dengan persamaan kuadrat tersebut. Baik, langsung saja. Persamaan kuadrat, ya, bentuk umum persamaan kuadrat adalah AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Inilah bentuk umum persamaan kuadrat. Yang mana A itu adalah koefisien X kuadrat, B ini koefisien X, sedangkan C ini adalah konstanta. Yang mana A, B, dan C ini merupakan anggota bilangan real. Dan syarat yang paling utama adalah nilai A tidak boleh sama dengan 0. Karena kalau A ini nilainya 0, sehingga 0 dikali X kuadrat, ini semua berubah menjadi 0. Sehingga persamaan ini bukan lagi menjadi persamaan kuadrat, akan tetapi menjadi persamaan linear seperti ini. Hanya BX tambah C sama dengan 0. Baik, selanjutnya, persamaan kuadrat memiliki pangkat tertinggi 2. Karena pangkat tertingginya 2, maka persamaan kuadrat ini juga memiliki akar-akar sebanyak 2. Ya, biasanya secara umum dituliskan akar-akarnya itu X1, X2. Bisa juga alfa, beta, P, dan Q, atau yang lain-lain. Baik, sekarang kita akan mencari, ya, akar-akar persamaan kuadrat dari sebuah persamaan kuadrat tentunya. Cara pertama dengan cara faktorisasi. Ini merupakan cara yang paling sering kita gunakan apabila akar-akarnya itu memang bilangan bulat. Tapi kalau akar-akarnya itu nanti diperoleh dalam bentuk akar, dalam bentuk desimal, maka dengan cara faktorisasi ini akan sangat sulit sekali. Makanya kalau nanti dengan cara faktorisasi sangat sulit kita peroleh akar-akarnya, maka bisa kita gunakan nanti formula yang kedua, melengkapkan kuadrat sempurna, atau nanti dengan rumus ABC. Ya, rumus ABC adalah X12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Yang mana B kuadrat kurang 4AC ini disebut dengan diskriminan. Baik, seterusnya. Jadi nanti untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat, biasanya kalau dengan cara faktorisasi tidak kita peroleh akar-akarnya, artinya sangat sulit kita peroleh akar-akarnya, maka gunakan saja rumus ABC. Oke ya. Baik, seterusnya kita akan membahas tentang jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Jenis-jenis akar persamaan kuadrat tergantung kepada nilai diskriminannya, yaitu B kuadrat kurang 4AC. Jadi berdasarkan diskriminannya ini bisa kita tentukan, ya, hubungan-hubungan antara akar-akar persamaan kuadrat. Jika diskriminan lebih besar dari 0, maka akar-akar persamaan kuadrat ini disebut real dan berlainan. Jadi kalau dalam soal nanti ada disebutkan sebuah persamaan kuadrat memiliki akar-akar yang real dan berlainan, itu artinya diskriminannya nanti lebih besar dari 0. Seterusnya, kalau nanti diskriminan lebih kecil dari 0, maka akar-akar persamaan kuadrat tidak real atau imajiner. Kemudian, kalau D atau diskriminan sama dengan 0, itu artinya akar-akar persamaan kuadrat itu adalah akar-akar yang real dan kembar, artinya kembar X1 dan X2 itu sama. Kalau di sini tadi berlainan, X1 dan X2 itu tidak sama. Kemudian kalau nanti disebutkan diskriminannya besar sama dengan 0, ini artinya akar-akar persamaan kuadrat itu adalah real.
Tapi belum bisa kita pastikan apakah berlainan atau sama. Baik, jika diskriminant sama dengan K kuadrat, maka akar-akar persamaan kuadrat rasional. Ya, ini soal-soal nanti yang khusus. Oke, baik. Seterusnya, ini adalah ketentuan-ketentuan yang lain yang harus kita penuhi apabila ada informasi yang diberikan ke kita. Selanjutnya, tentang penjumlahan dan pengurangan akar-akar persamaan kuadrat. Sebagaimana kita ketahui tadi, persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 memiliki akar-akar yang disebut X1 dan X2. Jadi, kalau kedua akar ini kita jumlahkan, maka diperolehlah rumusan min B per A. Ini B-nya, ini A-nya, minusnya di depan. Kalau kedua akar-akar ini kita kalikan, maka diperoleh formula C per A, yaitu C per A. Rumus ini wajib dihafalkan. Karena nanti persoalan-persoalan tentang persamaan kuadrat sering sekali ada keterkaitannya dengan penjumlahan dan perkalian akar-akar. Selanjutnya, kalau nanti ditanyakan pengurangan akar-akar, maka formulanya adalah akar D per A atau sama dengan akar B kuadrat kurang 4AC per A, di mana nanti X1 itu lebih besar dari X2. Baik, dari penjumlahan akar-akar dan perkalian akar-akar ini bisa dimunculkan bentuk perkembangan atau pengembangan bentuk penjumlahan dan perkalian akar-akar ini sebagai berikut. Ya, jadi nanti kalau ada soal bentuknya X1 kuadrat tambah X2 kuadrat, maka ini dirubah menjadi bentuk penjumlahan dan perkalian. Kenapa? Karena dari persamaan kuadrat tersebut bisa kita tentukan penjumlahan akar-akar dan perkalian akar-akar. Kalau dalam bentuk ini kita belum peroleh penjumlahan dan perkalian akar-akarnya. Nah, demikian juga adalah bentuk pecahan seperti ini, seper X1 tambah seper X2. Ini pun dirubah dalam bentuk penjumlahan dan perkalian akar-akar menjadi seperti ini. X1 tambah X2 per X1 kali X2. Ya. Nah, demikian juga bentuknya seperti ini. X1 pangkat 3 kurang X2 pangkat 3, ini dirubah menjadi bentuk X1 kurang X2 pangkat 3. Ini kan sudah diperoleh formulanya ini. Ini bentuk perkaliannya, ini bentuk penjumlahannya. Jadi formula-formula ini wajib dihafal. Ya, demikian juga dengan pangkat 3 ini. X1 pangkat 3 tambah X2 pangkat 3 bisa dirubah menjadi X1 tambah X2 pangkat 3 kurang 3X1 X2 kali X1 tambah X2. Demikian seterusnya. Ini wajib dihafal. Oke, baik. Seterusnya yang terakhir yaitu bagaimana cara membentuk persamaan kuadrat baru. Kalau tadi di awal sudah disebutkan sebuah persamaan kuadrat bisa dicari akar-akarnya. Sekarang kebalikannya, bagaimana cara menentukan persamaan kuadrat kalau akar-akarnya pula yang diketahui. Oke ya. Jadi di sini misalnya akar-akarnya adalah alfa dan beta. Ini akar-akarnya ya. Jadi untuk menentukan persamaan kuadrat barunya, maka formulanya sederhana sekali. Akar-akarnya ini nanti kita jumlahkan seperti ini. Kemudian nanti sekali lagi kita kalikan. Ya, dan itu diletakkan di sini. Nah, jadi penjumlahannya itu nanti sebagai koefisien X. Gitu ya. Sebagai koefisien X, satu lagi nanti sebagai konstanta. Nah, demikian ya. Ini dia. Nah, jadi ini rumusan untuk membentuk persamaan kuadrat baru. Jadi, kalau kita mengetahui akar-akar sebuah persamaan kuadrat, maka pastinya bisa pula kita tentukan persamaan kuadrat baru dari akar-akar tersebut. Demikian ya, hanya inilah teori tentang persamaan kuadrat. Ya, kalaupun ada yang lain, mungkin hanya pengembangan-pengembangan dari bentuk penjumlahan dan perkalian akar-akar tadi. Demikian, semoga teori ini bisa dipahami dengan baik. Dan dengan teori ini pula nanti akan dibahas soal-soal yang sangat kompleks, yaitu soal-soal biasanya berhubungan dengan soal akhir sekolah atau UN ya sebutannya, atau SBMPTN, persiapan masuk perguruan tinggi negeri. Semoga bermanfaat, sukses selalu dan sehat selalu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.